Creator Spiritus, et suorum visita, impressum. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Mari kita masih dalam bulan Rosario ya. Mari kita tetap melanjutkan devosi-devosi Rosario kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Dan di sela-sela devosi Rosario Anda, saya mengajak kita sekalian untuk membahas, merenungkan bersama tentang Santa Maria Immaculata sebagai hadiah untuk kita, yang sekaligus menekankan tentang pentingnya kasih karunia dan predestinasi dari Tuhan. Salah satu tragedi dari reformasi Protestan adalah bahwa hal tersebut, pemberontakan manusia-manusia abad ke-16 itu, mengakibatkan banyak orang Protestan mual berbicara tentang perawan Maria, dan banyak orang Katolik mual berbicara tentang kasih karunia dan predestinasi. Nah, kenapa bisa jadi mual dan muak? Karena dalam kedua kasus, rupanya kedua belah pihak takut akan ekses, ingat ya, ekses yang dirasakan oleh pihak lain. Nah, pada kenyataannya, jika saudara-saudari ingin tahu seperti apa predestinasi Allah, lihatlah pada perawan Maria yang terberkati. Dan Anda tidak dapat memahami Maria tanpa memahami predestinasi. Nah, jika kita perhatikan, atau Anda kalau mau memperhatikan, kita akan sering melihat bahwa pada hari-hari raya Maria, gereja akan menyertakan bacaan dari Santo Paulus tentang kasih karunia dan atau predestinasi. Ya, misalnya pada hari raya konsepsi tak bernoda, Maria Immaculata, dan bacaan keduanya adalah dari Efesus bab 1 ayat 3-6, ayat 11-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di tempat-tempat surgawi, sama seperti Dia memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, agar kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya. Dia mentakdirkan kita, Dia menentukan kita dalam kasih untuk menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus, sesuai dengan tujuan kehendaknya, untuk memuji kasih karunia-Nya yang mulia yang Dia anugerahkan kepada kita dalam yang terkasih. Di dalam Dia, sesuai dengan tujuan Dia yang menggenapi segala sesuatu sesuai dengan nasihat kehendaknya, kita yang pertama kali berharap kepada Kristus telah ditentukan dan ditetapkan untuk hidup untuk pujian kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, saudara-saudariku, Maria tidak dipilih karena dia begitu hebat. Ya. Dia justru begitu hebat karena dia dipilih. Ya. Itu adalah pesan yang harus bisa didukungkan oleh Protestan dan Katolik. Ya, sebenarnya kedua-duanya bisa mengukuhkan ini, keterpilihan Maria. Allah yang sama, yang melalui kasih karunia-Nya menjadikan kita menjadi saudara dan saudari Yesus Kristus, menjadikan kita kudus dalam prosesnya, dengan kasih karunia tunggal menjaga Maria dari segala dosa karena perannya yang unik sebagai ibu bagi Yesus Kristus. Father Mitchell Zimmerman, ya, dalam homilinya pada Hari Raya Maria Immaculata, suatu Hari Raya Maria Immaculata, menunjukkan bahwa akan mudah untuk jatuh ke dalam iri hati. Ya. Karena apa? Tuhan melindungi Maria dari segala dosa, tetapi membiarkan kita semua menderita melalui perjuangan dan sering gagal, ya, dalam perjuangan melawan dosa. Santo Agustinus membuat poin serupa dalam komentar tentang Yohanes bab 5 ayat 1-18 setelah Yesus pergi ke Bethesda, di mana sejumlah besar orang sakit berada dan menyembuhkan salah satu dari mereka. Di sana terbaring begitu banyak orang, tetapi hanya satu yang disembuhkan. Sementara
Tuhan kan dapat dengan satu perkataan membangkitkan mereka semua, bukan mereka semua. Tetapi dalam kedua kasus tersebut, kasih karunia yang ditunjukkan kepada satu individu bukan hanya untuk kebaikan pribadi mereka, tetapi untuk kebaikan kita semua. Beberapa orang diberikan lebih dari yang lain, lebih banyak hadiah, lebih banyak bakat, dan bahkan lebih banyak kasih karunia. Tetapi apa yang diberikan? Diberikan untuk berbagi. Ya. Yang mendasari ketidaksetaraan tingkat pada tingkat permukaan adalah keadilan ilahi, karena setiap orang yang percaya kepadanya banyak diberikan, akan banyak dituntut. Dan dari dia yang kepadanya manusia banyak berkomitmen, mereka akan menuntut lebih banyak. Lukas bab 12 ayat 48. Perawan Maria diberi lebih banyak kasih karunia daripada makhluk manapun dalam sejarah, karena dia memiliki peran yang paling istimewa dan unik sebagai engsel inkarnasi. Engsel pintu itu kan menghubungkan daun pintu dengan kosen pintu. Ya, engsel inkarnasi. Wanita yang darinya Yesus Kristus mengambil daging. Wanita yang mengandung, membawa, melahirkan, membesarkan Yesus Kristus, menjadi ibunya, melayaninya, dan mengikutinya bahkan sampai ke kayu salib. Selama 9 bulan, Maria adalah tempat kudusnya dan bait suci-nya di bumi ini. Ya. Tuhan melindungi Maria dari dosa, sehingga tabut perjanjian baru ini akan menjadi tempat tinggal yang bersih dan murni bagi Tuhan kita. Sebagai imbalan atas banyak yang telah diberikan, banyak yang diharapkan. Dan ini dipenuhi dalam responsifnya yang siap terhadap Kristus. Tetapi tidak berhenti dengan akhir dari kehidupan duniawinya. Bagaimanapun, perawan Maria diberikan kepada dunia untuk kita semua, karena dia diberikan kepada dunia demi misi Yesus Kristus. Dan misi itu sedang berlangsung. Jadi, karena Allah memilih Maria dari segala kekekalan, memurnikannya, dan membawa inkarnasi dan keselamatan kita selanjutnya melalui kerjasama bebasnya, kita dapat mengandalkan dia untuk terus memberi secara cuma-cuma dan murah hati dari kekayaan rahmat yang telah diterimanya dari Tuhan. So, kadang-kadang patut dicatat bahwa dalam Magnificat, yaitu nyanyian besarnya Maria yang memuji Tuhan, perawan Maria tampaknya membuat nubuat mengenai kehormatan yang akan diberikan kepadanya di zaman yang akan datang. Di sini dalam Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Dan Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan rohku telah bersukacita di dalam Allah juru selamatku, karena dia telah memandang kerendahan hati hambanya. Karena lihatlah, mulai sekarang semua generasi akan menyebut aku terberkati." Yang berbahagia. Kita dapat memahami perkataan Maria ini bahkan lebih jelas jika kita menambahkan konteks yang disediakan oleh malaikat Gabriel dan sepupu Maria, Santa Elizabeth, di seluruh narasi kabar gembira. Bahwa Maria diberkati secara tunggal oleh Allah tidak dapat disangkal dan disaksikan dengan pertimbangan yang cermat terhadap pernyataan-pernyataan Alkitab berikut ini. Yang pertama, seorang malaikat tidak hanya berkata kepadanya, tetapi mendefinisikan sifat bawaannya, karakter khasnya dalam salamnya kepada Maria dengan kata-kata ini: "Salam penuh kasih karunia, kaire ke karitomene." Yang kedua, sang malaikat menegaskan persatuan Maria yang tak terbantahkan dengan Allah dengan mengatakan, "Tuhan menyertai engkau." Yang ketiga, sang malaikat mengungkapkan kebenaran tentang kebesaran dan keunikan Maria yang tak terbantahkan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, diberkatilah engkau di antara wanita. Yang keempat, sang malaikat meyakinkan dia untuk kedua kalinya tentang persatuan intimnya dengan Allah yang kekal. Berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, karena engkau telah menemukan kasih karunia di hadapan Allah." Yang kelima, sang malaikat bernubuat kepadanya bahwa dia akan menjadi ibu suri, Queen Mother,
yang kekal melalui asosiasi kerajaan dan keilahian sebagai ibu dari Putra Allah Yesus Kristus, menyatakan hal ini dengan si malaikat menyatakan hal ini dengan mengatakan, engkau akan mengandung dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud ayahnya, dan ia akan memerintah di rumah Yakub untuk selama-lamanya. Ya. Perlu dicatat institusi kelembagaan kuno tentang Ibu Suri atau Queen Mother ini. Why Mary is the Queen of Heaven. Ya. Dalam monarki Raja Daud serta di kerajaan-kerajaan kuno lainnya di Timur Dekat, ibu raja yang berkuasa memegang jabatan penting di istana kerajaan dan memainkan peran penting dalam proses suksesi dinasti. Faktanya, ibu raja memerintah sebagai ratu, bukan istri raja. Ya. So, dan yang keenam, sang malaikat mengatakan bahwa Allah Roh Kudus akan bekerja di dalam diri Maria dengan cara-cara yang tidak diketahui dan ekstraordinari, luar biasa. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kemudian tidak lama setelah itu, Elizabeth menyatakan oleh Roh Kudus bahwa Maria diberkati secara tunggal. Dan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia berseru dengan suara nyaring dan berkata, berbahagialah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Dan akhirnya yang kedelapan, hanya dengan suara Maria, Elizabeth mengalami keajaiban yang menakjubkan dan penuh sukacita di dalam dirinya. Elizabeth juga mencatat bahwa dia sendiri tidak layak berada di hadirat Bunda Allah dengan mengatakan, dan dari mana ini bagiku sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Karena lihatlah segera setelah suara salammu terdengar di telingaku, bayi di dalam rahimku melompat kegirangan. Yes. Nah, sekarang saudara-saudaraku, dengan semua bukti Alkitab ini, orang Kristen mana di dunia ini yang harus terus mengeluh, terus ngeyel tentang umat Katolik yang menghormati Maria, dan terlebih lagi mengingat semua kata-kata yang luar biasa ini setiap hari dengan pembacaan Rosario Suci, terutama di bulan Oktober ini, dan terutama dengan keajaiban di Lepanto itu. Saudara-saudariku, sebenarnya bahwa umat Katolik tidak dapat disangkal dengan menghormati Maria dalam cara-cara seperti ini dan secara terus-menerus adalah bukti kebenaran iman Katolik. Dan secara luhur, jika menggenapi nubuat Maria sendiri ketika dia berkata, mulai hari ini segala keturunan, segala generasi akan menyebut aku berbahagia. Terus, di manakah generasi-generasi yang tidak menyebut Maria sebagai berbahagia tetapi total depravity? Good job dan selamat melanjutkan devosi Rosario Santa Maria Immaculata, ora pro nobis. Amin.